Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alamsyah. Saya dari NPM 4423210028. Saya di sini ingin membuat AutoCAD komponen dari mesin edging, atau bisa disebut juga dengan mesin tempel, dimana awal-awal kita pastinya membuat mesin tabung, yang dimana mesin tabung ini memiliki diameter 7,5, serta kita lanjut untuk mengetahui titiknya. Kita pencet yang titik paling bawah pojok kanan, lalu kita klik tengah agar mengetahui titik pusat dari ukurannya. Serta setelah kita mengetahui titik tengahnya, kita membuat titik dalamnya itu 7. Setelah itu kita blok semua. Habis di blok semua, kita langsung tulis extrude untuk membuat tinggi ke atas dengan tingginya itu 28. Nah, di sini agar kita bisa mengetahui dari bentuk tabungnya ini, kita pencet ke konseptual, dan setelah itu kita subtract agar mengetahui titik tengahnya itu dibolongin. Kita pencet subtract. Kita cari ini titik tengahnya di mana dengan cara kita coba klik titik tengahnya dan temuin garis tengahnya, lalu di enter. Setelah bolong kayak gitu, maka software kita jadi. Serta kita langsung pencet dua dimensi, terus align, temuin titik tengah, langsung circle buat lingkaran lagi dengan membuat lingkaran buat atasnya, lalu kita extrude ke atas memiliki ketebalan 2,5. Setelah itu kita bentuk titik tengahnya lagi untuk mengetahui tebal dari si bawahnya ini dengan berdiameter 7. Terus kita extrude untuk mengetahui alasnya itu. Nah, setelah itu lalu kita lanjut juga result edge untuk mengetahui kejelasan dari gambar tersebut. Nah, di sini kita pencet RMAT untuk mengubah warnanya itu lebih jelas. Nah, awal-awal kita pencet glass untuk mempercantik dari si gambar tersebut.
setelah itu kita bisa lihat sendiri langsung berbentuk bening untuk si kacanya ini, dan kita akan membentuk warna hitam di bagian bawahnya. Kita klik saja lalu kita tempelkan warna hitam. Lanjut kita gambar kedua, yaitu baut untuk mengukur tekanan, yang dimana kita awal mula membuat si lingkaran dulu dengan berdiameter 2 cm. Lalu kita klik dan tarik ke atas di extrude untuk mengetahui, serta habis itu pencet 2 dimensi lagi untuk membuat si lingkarannya lagi. Kita pencet si ulir, bahkan kita ingin membuat baut. Awal-awal kita seperti tadi temuin titik tengahnya, habis itu kita samain dengan si bawahnya itu tarik ke atas dengan jumlah ulir 20. Nah, di sini juga kita bentuk kotak. Untuk apa? Untuk kita membuat si ulirnya itu biar terlihat tidak bulat tapi gepeng pipih, membentuk segitiga. Kita pencet juga untuk melihat dari dimensinya. Kita melihat tiap komponen tersebut. Lalu kita untuk membuat si atasnya itu kita buat bulat lagi dan coba temuin titik tengahnya dengan berdiameter 3,5. Tadi di bawah 2 ya, sekarang atasnya 3,5. Sesuai kayak tadi lagi, kita cat untuk tarik ke atas dengan atasnya itu 3,5. Nah, untuk diameter bawahnya, untuk si penahannya itu kita memiliki diameter 4,5. Terus kita extrude lagi, dia memiliki ketebalan 3. Nah, kita cat elastik agar mengetahui si barang. Nah, lanjut kita masuk ke si komponen ketiga, yaitu roller edging. Dengan roller edging itu menyambungkan si komponen yang akan ditempel sama komponen lainnya. Nah, pertama-tama kita membuat si diameternya dulu dengan cara lingkaran. Setelah kita membentuk lingkaran, kita memiliki ukuran diameternya itu 15. Nah,
Setelah kita membentuk 15 ini, kita extrude seperti gambar-gambar sebelumnya. Nah, kita temui titik tengahnya juga untuk nge-extrude agar bisa membentuk lolos. Terus kita blok lagi, kita extrude ke atas dengan tinggi hanya itu 60. Lalu kita turunin titik tengahnya agar bisa diekstrus. Kita tekan agar yang merah-merah itu yang ada di tengahnya. Terus lalu kita pencet poligon. Terus di sini insert pincetan, lalu kita buat si poligon tersebut di luar si lingkaran, lebih besar jadinya. Nah, di sini kita coba hapus dulu si garisnya, lalu kita extrude seperti biasa, di blok dulu. Kita mengukur ketebalannya itu untuk si atasnya doang 5 cm. Nah, setelah ini baru setengah jadi, kita langsung pencet untuk si fillet juga.
caranya untuk mengetahui titik tengahnya, meski agak sulit, namun di sini kita harus teliti dalam mengambil titik tengahnya. Terkadang suka tidak pas saat di extrude, tidak sesuai, makanya kita pastikan dari sebelah sisinya si garisnya tidak ada yang bolong. Terus kita tarik garis ke tengah, nanti dipotong dengan 15 si tengahnya itu. Nah, setelah ini terus kita mencipta helix untuk membuat si lingkaran di dalamnya dengan dengan berdiameternya juga berdiameter 7. Kita hapus yang titik tengahnya, terus kita extrude lagi untuk menarik ke bawah si baut tersebut dengan panjang ke bawahnya itu 50 cm. Kita titik tengah untuk mengetahui si diameter lagi, terus buat helix itu untuk membuat si gerigi-geriginya itu. Nah, di sini kita tarik ke atas dengan gerigi sebanyak 50 mengikuti dari si tingginya itu. Nah, kita circle, kita membuat di beda arah yang tadi, terus kita lanjut sweep agar membuat si komponen si gerigi-geriginya itu membentuk bulat atau dikatakan kita pipih. Terus kita konseptual agar memperjelas dari si gambar yang kita buat. Terus kita subtract dari titik bawah. Nah, kita bisa lihat sendiri tadi dari bulat, setelah kita subtract, terus sekarang berbentuk pipih seperti baut yang ada di gambar aslinya. Selanjutnya kita menggambar komponen yang kelima, yang dimana komponen yang kelima itu ialah gambar pengukur blok pada pisau. Awal-awal kita buat si ukurannya terlebih dahulu dengan ukuran 40 kali 10, yang dimana 40 panjangnya, lebarnya itu 10. Nah, setelah kita melihat dari bentuk tersebut, lalu kita tambahkan si lingkaran untuk ditaruh di tengah-tengah si
bidang tersebut. Nah, sebenarnya agak susah untuk menaruh si bidang tersebut, namun di situ di pinggir si lingkaran situ kita bisa memilih dari tipe apa yang kita mau untuk menaruh si lingkaran tersebut. Biasanya kita menaruh di center dan radius di tengah. Kita temuin dulu titik tengahnya, terus kita membentuk lingkaran dengan berdiameternya 3. Terus habis ini diklik lingkarannya, lalu kita extrude seperti biasa. Nah, habis itu kita extrude juga si komponen barangnya dengan ketebalan 4. Nah, kita bisa lihat sendiri gambarnya seperti ini. Terus kita subtract dari si komponen barang sama yang lingkaran tadi agar membentuk bolongan. Terus kita membentuk garis dari tengah. Gunanya garis ini untuk membuat si lingkaran lagi di atasnya. Ini di sini kita bentuk lingkaran lagi, namun di lingkaran di sini lebih besar dari yang bawah dengan mempunyai ukuran 6. Nah, lingkaran di atas ini untuk mengatur ke pengukuran blok pada pisau ini. Terus kita extrude agar memiliki ketebalannya itu 5 untuk yang atas. Nah, bisa kita lihat sendiri bentuknya. Nah, kita langsung karena si bulatnya kurang pas, kita mengetik move untuk memindahkan si barang tersebut ke lebih yang bawah untuk mengepaskan sama ukuran yang udah ada. Terus agar kita terlihat si bentuk 3D-nya itu, kita pencet capture tool. Nah, awal-awal kita ingin membuat jam dengan lingkaran yang besarnya itu 7 dan lingkaran yang kecilnya itu 6 untuk diameternya. Setelah itu yang di dalam maupun yang di luar itu kita extrude dengan ketebalan ke belakang itu 6. Terus selanjutnya kita subtract. Nah, bisa dilihat sama kita sendiri bentuknya itu di tengahnya itu bolong. Karena apa? Karena kita udah sampai ke belakang. Setelah itu kita ingin membuat si jarum jam, kita temuin titik tengahnya.
kita bikin arah jarum jamnya. Dengan si habis memang sedikit agak lama. Terus kita membentuk tengahnya lagi ke atas. Nah, selesai kita membuat si jam untuk si mesin komponennya. Lanjut kita menggambar si komponen yang ketujuh ini, ialah kita akan membuat bulbing pembersih lem, dimana awal-awal kita membuat si kotaknya dulu dengan masing-masing panjang dan lebarnya itu 11 kali 11. Kenapa kita membuat si ujungnya ini? Agar membuat si titik pusat dan memudahkan si gambarnya. Kita membuat dari si titik pojok. Kita membuat di angka 8,3. Habis itu, dan yang kita bisa lihat, kita fillet dari tiap si sudutnya agar membentuk gambar yang aslinya. Kita fillet satu-satu. Nah, di sini udah mulai kelihatan. Habis itu kita membuat si baut di tiap sudutnya dengan lebar dengan diameter yang 0,2. Nah, di sini terkadang suka nge-lag dalam komputernya, tidak bisa digerakkan karena beratnya si file yang AutoCAD tersebut. Di sini lalu kita pencet si titik dalamnya.
dalamnya kita extrude dan memiliki ketebalan 5, sedangkan titik pewarna itu kita kasih dengan ketebalan 6. Lalu biar si bautnya terlihat, kita kasih 0,1 untuk si labelnya itu. Nah, di sini udah terlihat dibentuk komponen dari mesin bavi pembersih lem. Lanjut, kita masuk ke komponen yang 8. Awal-awal kita pencet yang si lingkaran, membentuk si diameternya dulu dengan diameter 30, lalu kita extrude ke bagian belakang untuk ke bagian depan dengan ketebalan 5, lalu kita membuat si garis untuk bisa mengetahui dari si titik tengahnya ini. Nah, setelah kita cari titik tengahnya, lalu kita membentuk lingkaran lagi dengan diameter 20. Garis tadi sebagai patokan saja. Nah, setelah itu kita extrude si dalamnya ini ke bagian atas lagi dengan memiliki ketebalannya itu 10. Lalu selanjutnya kita membuat garis bantu lagi telinga. Bisa membentuk si lingkaran. Begini memiliki label si lingkaran 19. Nah, kita hapus kembali titik bantunya. Nah, kita extrude ke atas dengan si panjang ke atasnya tuh 50.
center. Nah, dari bentuk si komponennya sudah jadi. Dari bentuk si komponen yang ke-8 ini. Maka kita lanjut ke komponen 8 dengan kita membuat poligon terlebih dahulu untuk membuat si bidangnya dengan memiliki lebar 30. Setelah itu kita membentuk si sudut-sudutnya agar bisa dipotong. Dulu. Kita membuat si sudut-sudutnya ini, maka langsung kita hapus, kita potong tipis-tipis ya. Potong. Setelah dipotong kita fillet, kita dari tiap sudut itu kita fillet untuk membuat si cekungan pada si bidang tersebut. Objek tersebut setelah dipilet kita blok. Sehabis di blok kita join untuk menggabungkan semuanya, terus kita extrude untuk si ketebalan si bidang tersebut ialah 15. Kita membuat si garis titik ke tengah.
kita buat si lingkaran pada si titik bidang yang udah dibikin garis tadi sebagai dasar untuk membuat si garisnya tuh di tengah-tengah. Terus kita extrude ke atas. Nah, sudah terbentuk bentuk yang ke-9 ini. Lanjut kita masuk ke bidang yang terakhir yang ke-10, yang dimana awal-awal kita membuat si lingkaran terlebih dahulu dengan diameter 10, lalu kita extrude ke atas memiliki ketebalannya itu sekitar 8. Terus kita coba ke dimensi, terus kita membuat garis bantu lagi yang tengah ke center. Nah, kita buat si garis kecil ya dengan berdiameter 9,5. Nah, ini garis ke atas 20, lalu kita fillet. Konseptual jadi bidangnya ke 10 ini.